Perkenalkan, nama saya Viviani, kelas 9 dari SMP Mandala. Di sini saya akan mengulas sebuah novel tentang Laskar Pelangi. Pertama, saya akan membacakan identitas buku. Judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata. Jenis buku fiksi, penerbit Bentang. Tebal bukunya 529 halaman. Tahun penerbitnya 2005. ISBN 979 306 797. Pendahuluan. Novel ini karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel tersebut bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD sampai SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Oke, di sini saya akan membacakan sinopsis. Novel Laskar Pelangi bercerita tentang semangat juang dari anak-anak di kampung Belitung untuk mengubah nasib mereka semua melalui sekolah. Sebagian besar orang tua mereka sangat senang melihat anak-anaknya bekerja untuk membantu orang tua dibandingkan belajar di sekolah. Suramnya pendidikan di desa Belitung sudah tergambar sangat jelas. Pada waktu SD Muhammadiyah terancam untuk tutup jika murid baru sekolah tidak bisa mencapai 10 orang. Ke-11 anak itulah yang sudah menyelamatkan masa depan pendidikan mereka yang sudah hampir redup dikarenakan faktor ekonomi masyarakat. Anak-anak Laskar Pelangi itu mempunyai cita-cita setinggi langit, namun nasib mereka yang menentukan kehidupan mereka yang selanjutnya. Pada salah satu anak di novel Laskar Pelangi ini terdapat satu anak yang mendapatkan perhatian, yaitu Lintang. Lintang adalah gadis dari ayah seorang nelayan yang miskin. Tetapi gadis tersebut memiliki kecerdasan seperti Einstein. Oke, di sini saya akan lanjut membacakan analisa. Yang pertama, tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Namun uniknya, tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi. Namun tema pendidikanlah yang lebih menonjol. Yang kedua, penokohan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam novel Laskar Pelangi antara lain. Yang pertama, Ikal. Ikal atau yang di dalam novel ini berperan sebagai Aku, merupakan tokoh utama. Yang kedua, Taprani. Taprani merupakan sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar, pendiam, santun, sangat berbakti kepada orang yang lebih tua, dan manja. Yang ketiga adalah Sahara. Sahara merupakan satu-satunya murid perempuan yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Yang keempat, Akyong. Akyong adalah satu-satunya murid keturunan Tionghoa yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Harun. Harun yang sudah mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar pada usia 15 tahun ini mengidap keterbelakangan mental. Sifatnya santun, pendiam, dan murah senyum. Yang keenam, Kucai. Kucai adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang diamanahi sebagai ketua kelas. Ia sempat frustasi ketika menjadi ketua kelas karena kesulitan dalam mengatur teman-temannya. Yang ketujuh, Lintang. Lintang merupakan anak-anak paling jenius dan gigih di antara teman-temannya. Yang kedelapan, Mahar. Mahar memiliki bakat dalam bidang seni, baik itu menyanyi, melukis, seni rupa, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, Bu Muslimah. Wanita bernama lengkap N.A. Muslimah Hafsari ini adalah guru di SD Muhammadiyah. Yang ke-10, Pak Harfan. Pria bernama lengkap K.A. Harfan Effendi Nur.
ini menjabat sebagai Kepala SD Muhammadiyah. Dan saya akan melanjutkan membacakan alur. Alur yang digunakan pada film Laskar Pelangi ini adalah alur maju. Film ini dibuat dengan menceritakan kejadian dari awal penerimaan murid baru di sebuah sekolah dasar hingga akhir yang bahagia dengan dibumbui konflik-konflik, sehingga membuat penonton penasaran apa yang akan terjadi pada selanjutnya. Oke, kita lanjut. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu terjadi pada tahun 1974. Latar suasana sedih, senang, dan cemas. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Yang pertama, keunggulan. Kekuatan novel ini terletak pada sentilan humaniora tentang pentingnya pendidikan sekolah dan sekaligus kuatnya moral agama. Novel ini wajib baca bagi generasi muda yang terlena dengan gelimang kemudahan ekonomi dan tak lagi kenal jeripaya untuk menggapai masa depan. Novel ini juga wajib baca bagi para pendidik, bagi pemerintah yang selalu alpa pada pentingnya pendidikan. Buat dari kealpaan itu diantaranya adalah kini kita menjadi bangsa yang sering menjadi bahan olok-olok oleh bangsa lain karena kita rajin mencetak manusia yang tak punya kualitas. Kekurangan. Kelemahan novel ini menurut saya hanya terletak pada cara mengakhiri cerita. Semestinya novel ini sudah ditutup pada bab 33 anarkonisme yang menceritakan kejatuhan Babel, Bangka Belitung yang dulu bergelimbang timah. Bab ke-34 gotik menurut saya menjadi ekor cerita yang membingungkan karena penutur aku secara tiba-tiba menjadi orang lain dan bukan lagi Ikal. Bab 34 ini menjadi sebuah kemubaziran, sama persis seperti seorang pelukis yang seharusnya berhenti menguaskan catnya pada bidang lukis yang sudah sempurna, tapi kemudian menjadi berantakan karena sebuah goresan yang tidak perlu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke penutup. Kita harus giat tekun dalam belajar agar kelak sukses di masa depan. Kita harus menyontoh dari novel tersebut. Sesulit apapun hidup kita, seberapa berat pun cobaan dalam hidup kita, kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan tetap berjuang dalam mengejar impian dan cita-cita kita. Mengajarkan manusia untuk sederhana, jujur, tulus, jijik, penuh dedikasi, ulet, sabar, tawakal, serta bertakwa dalam menjalani hidup. Seperti yang dituturkan oleh Pak Harpan bahwa kita harus memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Oke, demikian ulasan novel saya tentang Laskar Pelangi tersebut. Terima kasih.